Jadi sini ada CCTV guys. Di CCTV-nya, kayak istrinya. Ya sampai di kerjaan dia ya diikuti, ya kemana diikuti. Yang tahu ya, yang bisa melihat seperti itu. Halo linguis, kembali lagi dengan saya di konten Sida. Hari ini berbeda dengan biasanya, yang mana hari ini kita akan membahas suatu tema yang seru tetapi menegangkan. Mungkin linguis penasaran, apa saja yang ada di bangunan di universitas tertua kedua di Indonesia ini? Adakah mahasiswa yang pernah menemukan hal-hal mistis di FK UNER ini? Langsung saja kita tanyakan kepada orang-orang ini. Oke kak, sebelumnya boleh kenalan gak? Dan angkatan berapa? Halo, aku Avi dari kedokteran 2022. Namaku Abid dari angkatan 2023. Jadi mahasiswa FK UNER, ada gak kak kayak pengalaman-pengalaman mistis gitu selama jadi mahasiswa gitu? Kalau boleh jujur sebenarnya sering ya sebenarnya. Sering. Cuman kayak yang paling kerasa banget itu ada 2. Ada, cuman pas aku semester 1. Oke, mungkin boleh diceritain gak kak? Kayak sehoror apa, semenakutkan apa waktu itu gitu? Pas itu lagi kumpul-kumpul sama teman-teman. Itu lagi duduk-duduk di depannya Departemen Biologi Kedokteran. Terus siang-siang jam berapa ya? Duhur itu jam 12-an. Terus tiba-tiba aku tuh ada bau melati gitu. Nah terus mungkin mikir, kan di bawah kan taman ya, ada banyak bunga juga. Terus tapi dipikir-pikir di bawah nggak ada melati, dan di tempat situ yang bau cuman aku aja. Temenku udah kutanyain, kamu bau nggak? Terus kamu nggak ada bau apa-apa, Bit, nggak ada bau apa-apa. Dan literally yang bau cuman aku. Terus kayak memang pas itu hawanya emang lagi agak nggak enak ya, meskipun siang-siang ya, entah kenapa. Jadi kayak dan seharian itu tuh rasanya nggak enak aja gitu, kayak apa ya, kayak ada yang ngikuti gitu rasanya. Tapi nggak tahu ya kok buat yang emang diikuti atau enggak. Cuman hawanya jadi nggak enak semenjak di hari itu bau melati itu. Aku OTW belum sampai ke toilet propa itu aku dengar ada rame-rame. Aku kirain orang kan lagi mungkin orang lagi siap-siap gitu mau ke acara makrabnya FK gitu. Terus aku lewat, itu ternyata cuma ada 1 orang, itu pun cewek gitu, pakai dress terusan, hadap ke kaca, kan toilet propa tuh ada kaca kan. Terus hadap ke kaca, dia kayak lagi siap-siap gitu, lagi bersolek gitu di depan kaca. Terus ya udah dah, aku nggak seberapa peduli gitu, aku jalan aja terus kayak tiba-tiba aku tuh merasa aneh gitu, kayak kenapa dia sendirian dan dia tuh pakai baju, bajunya tuh batik gitu, kayak batik tapi kayak kebaya gitu. Aku kira kan dia mau ke ini kan, ke acara kan, mau ke makrab gitu, soalnya pakai dress panjang gitu. Terus akhirnya aku ke acara, di acara aku masih penasaran, aku ngeliatin siapa sih tadi yang aku lihat gitu, yang pakai baju itu gitu. Terus aku liatin dari cewek-cewek yang angkatan aku tuh nggak ada yang pakai baju batik, pakai batik terusan, batik dress gitu. Waktu itu aku bareng sama salah satu teman aku juga. Nah teman aku ini kebetulan dia itu datang sekitar jamnya tuh sama kayak aku, sekitar 6:30 kalau nggak salah. Nah ketika aku tanya-tanya sama dia itu, tadi kamu lewat toilet propa nggak gitu, aku tanyakan ke dia. Terus dia bilang lewat gitu. Terus BTW ini tuh konteksnya dia tuh datangnya beneran barengan sama aku. Jadi dia datang aku datang. Jadi kalau misal aku ngelihat orang, dia tuh pasti ngelihat gitu, nggak mungkin nggak, karena jalan kita sama gitu. Iya, terus aku tanyakan ke dia, kamu tadi ngelihat nggak sih ada anak-anak gitu, anak cewek-cewek gitu? Aku sih tadi ngeliatnya 1 orang gitu di depan toilet propa gitu. Terus dia bilang, nggak ada siapa-siapa, orang aku pas datang aja sepi gitu. Terus aku di situ mikir kan kayak, terus apa tadi yang aku lihat? Lumayan serem ya ceritanya. Jadi
aku yang di Propa aja, lagi di Propa ini di deket toilet itu juga merinding. Iya, kebetulan kejadiannya tuh deket di sini. Tapi sekarang udah bagus kok toiletnya, nggak yang semengerikan waktu aku semester 1 dulu. Terus yang kedua ini ceritanya aku habis ada kegiatan UKM di ruang kuliah khusus. Kan depannya lorong anatomi itu kan. Itu jam berapa ya? Jam maghrib gitu. Nah, pas setelah selesai aku kan keluar itu kan ada pintu RK Anat pintu lorong lokernya anatomi itu kan ada kaca pintu, terus dikelilingnya ada kaca kan, kacanya kaca yang burem. Nah pas aku keluar persis itu aku tuh ngeliat di kacanya itu ada bayangan orang, literally bentuk orangnya tinggi gitu. Terus aku mikir, oh mungkin bayangan pintu ya, kadang-kadang kan memang pintunya lagi buka pas itu. Terus aku lihat lah masuk, kira memang ada orang awalnya, di dalam nggak ada. Terus aku mundur lagi, masuk lagi, keluar, tak lihat. Pas aku lihat lagi di kaca itu bayangannya pintu itu kotak gitu, tajam. Lah ini terus tadi itu lihat apa dong yang bentuk orang itu. Dan memang sempat berapa kali lewat situ emang kalau malam ya memang ada sih kayak ada satu yang biasanya kelihatan tuh kayak bentuk memang kayak orang. Cuman kalau ditanya wujudnya gimana, yang ku ingat cuman tinggi sih. Cuman ya itu. Tapi itu nggak ganggu. Cuman ya agak shock juga sih itu kayak pertama kali ke area sekitar departemen anatomi itu malam-malam pertama kali, terus kok langsung ketemu gitu. Jadi kayak ya agak shock sebenarnya. Oke, kita ke target selanjutnya. Dengan Mas siapa? Saya Raffi Dimaiski, bisa dipanggil Raffi atau Maski. Baik, Mas Ki, sejauh ini nih Mas, kan fakultas kedokteran ini memang fakultas yang sudah dikenal lama dan bangunannya Mas Ki sendiri sudah tahu, udah jadul banget. Itu adakah kisah horor atau mistis semacamnya nih Mas? Oke, jadi sebenarnya cukup banyak hal yang bisa tak ceritain, tapi mungkin aku cerita satu hal yang masih sampai sekarang masih aku bingungin. Ya, jadi ceritanya ini waktu aku dulu masih semester 2 di anatomi, blok anatomi. Ya tahu sendiri kan, mungkin teman-teman tahu sendiri blok anatomi itu kayak gimana ya. Kita datang ke lab anatomi. Nah, ini aku punya kebiasaan sama teman-temanku itu datang sampai bikin atau kerjain praktikum tuh sampai sore-sore, sampai jam 5. Jadi yang lainnya pulang, kita masih bedah gitu. Nah, itu ceritanya aku bertiga. Nah, sayangnya aku nggak bisa bawa teman-temanku. Nah, tapi aku ceritain aja. Jadi jam 3 tuh sudah sepi semua. Kondisi di sana ya tinggal satu kadaver aja yang ada di sana. Terus habis itu, nah kadaver ini mungkin aku ceritain backgroundnya dikit. Jadi kadaver ini memang dalam tanda kutip merupakan kadaver yang paling bau, paling baru juga. Gitu mungkin teman-teman yang lain juga tahu ya. Nah itu kalau di angkatanku itu yang paling bau. Nah terus kebetulan sekali memang pada saat itu hanya itu aja. Ya. Terus habis itu ya kita bertiga lagi bedah, kita lagi waktu itu belajar pada bagian kepala, leher sama bagian dada. Nah salah satunya temanku itu ketika dia lagi lagi ngerin pinset, nah itu ngelewatin kepala dari kadavernya yang tadi iya betul. Nah terus habis itu tiba-tiba dia ngelempar pinsetnya itu. Nah ketika dilempar pinsetnya, dia langsung minta aku sama temanku yang satu itu buat keluar. Kan pada saat itu kan aku paling biasa aja. Nah setelah keluar itu kan juga sepi, udah maghrib gini, udah sholat. Dia bilang tadi di sana itu yang aku rasain adalah dia dihembusi nafas sama orang yang ada di sana. Iya. Berarti temannya Mas Ki ini dalam keadaan sadar atau enggak sebenarnya? Sadar, iya dia sadar. Dia sadar, jadi dia langsung nggak berani untuk pada akhirnya sampai sekarang dia agak trauma untuk ke kampus jam 5 sore atau itu untuk bahkan dia biasanya tuh sampai jam 5 sampai jam setengah 6. Terus gara-gara kejadian itu dia biasanya pulangnya cepet gitu. Terus Mas Ki sendiri hawanya di sekitar itu nggak takut atau gimana gitu Mas? Ya takut sih, tapi karena waktu itu nggak ngerasain langsung jadinya ya masih belum ngerasa. Tapi sebenarnya ada cerita lagi, ada cerita tambahnya. Jadi cerita itu cerita yang berlangsung secara nggak bersamaan, tapi ada hubungannya dengan si kadaver itu. Oke. Ini ada cerita yang cukup menarik juga. Ya, jadi di blok anatomi juga, tapi di hari yang berbeda. Saat itu siang-siang, bukan malam-malam.
Nah pada saat itu ada temanku, bukan aku tapi temanku ada 2 orang. Itu yang dari RK Anat, dia itu jalan menuju RP Anat, jadi itu kelas B dia, nggak boleh spill nama ya ini ya. Habis itu dia jalan. Nah di sana kalian tahu ada transisi antara RP Histo sama ke RP Anat, jadi kan belok kanan tuh ya, Yang ada pagarnya itu. iya itu. Nah dia di sana itu ngelihat ada orang kakek-kakek tua pakai baju kaos partai itu keluar dari ruang RK Histo. Iya. Nah dia tuh pelan gitu, pelan jalannya. Nah dia masih bingungan tuh apa, tapi dia nggak ada firasat aneh-aneh. Terus habis itu dia sempat melihat wajah dari kakek-kakeknya itu. Dia mendeskripsikannya dengan baik, tapi aku mungkin nggak bisa mendeskripsikan juga ya. Terus habis itu kakeknya jalan, habis itu ke kanan, jadi menuju ke RP Anat. Terus diikutin sama si temanku itu, diikutin. Nah tapi waktu dia setelah belok kanan nggak ada, hilang. Nah belum selesai sampai situ, belum selesai. Iya. Nah jadi di sana itu kan dikira kan masuk ke RP Histo ya, dikira dimasuk ke RP Histo. Nah kan ngikutin pelajaran anatomi seperti biasanya kan, biasanya kita muter-muter gitu ya. Nah ternyata dia tuh sampai di kadaver yang bau mentega itu. Biar kita bilangnya bau mentega. Oh, Iya. Nah ternyata ketika dia lihat orangnya, itu adalah orang dengan wajah yang persis dengan orang yang noleh ke dia tadi siangnya. Jadi dia tiba-tiba shock dan dia tiba-tiba langsung muntah-muntah. Jadi kayak dia nggak apa ya, kayak shock gitu loh. Itu, dan kita nggak itu dengan timeline yang sama. Jadi kayak aku nyeritain, habis itu dia juga nanggepin itu di kejadian yang berbeda kayak gitu. Tapi itu kejadian yang pertama sama yang kedua ini beda hari kan ya? Beda hari dan indikasinya ya orang yang sama atau mungkin kadaver yang sama. Iya. Wow. Bilangnya dulu itu kadaver 2018 ya. Iya. 2018 dulu bilangnya. Oh. Pernah ada mungkin rasa nggak enak ya. Biasanya tuh yang nggak enak tuh di Asad C. Ya di Asad C. Mungkin kalau teman-teman tahu di Rahmat Santoso, ya habis itu juga di situ tuh sebenarnya nggak kelihatan. Tapi aku sempat nge-freeze. Ya, aku sempat nge-freeze karena kalian tahu nggak itu ada, jadi ketika kamu masuk ke Anat, RP Anat itu ada bukan RP Anat di luar, lurus dikit itu kan ada ruang apa? PA. Iya, PA. Yang ada tamannya tuh. Iya, dan katanya dulu kan ada konon ada sumbernya atau sumber apa gitu, nggak tahu ya. Tapi di situ memang suasananya sangat-sangat gak enak. Dan aku sempat diem dan berusaha untuk lari tapi nggak bisa. Itu feelnya benar-benar gak enak gitu. Karena aku anaknya skeptis ya, tapi ketika itu kok nge-freeze, itu pertama kalinya aku nge-freeze dalam hidupku itu di situ. Tapi nggak kelihatan wujudnya atau mungkin hanya hawanya aja tadi. Benar-benar pening satu tubuh sih. Jadi kayak ada yang ngeliatin dari banyak arah, tapi ketika dicek itu nggak ada. Terus di situ Mas Ki nge-freeze dan benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Tapi ya mungkin sekitar 1 menitan lah diem, tapi nggak diem yang benar-benar diem ya, tapi kayak jalan pelan-pelan gitu, hati-hati banget gitu rasanya. Ada yang ngeliatin kalau ada yang merasa gitu. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ya? Bapak Ajis. Oh, Bapak Ajis. Bapak Ajis berarti sudah berapa tahun itu, Pak? 24 tahun. Sudah 24 tahun dari sini. Selama 20 tahun ini Pak Ajis ini kerja di sini, ada gak sih Pak kayak kejadian-kejadian horor atau gimana gitu Pak? Ada. Banyak ya Pak pasti ya? Banyak. Banyak. Nah, yang pertama itu Mas, waktu saya di belakangnya anatomi, kan ada parkiran sepeda motor buat sekarang itu loh. Iya. Nah, oh iya, yang saya tidur di situ dulu. Dari awal masuk sini itu tidur di situ. Tengah malam itu ada kejadian aneh-anehnya itu di bawah ruangan praktikum itu tiba-tiba ada gelas pecah, ada botol pecah. Tapi dilihat pagi nggak ada suaranya. Iya, suara aja. Terus ada suara rintian juga ada pernah. Tapi ya saya nggak hiraukan, wis biasa. Karena ya saya juga berpikirnya loh,
kok aneh ya. Wis daripada saya mikir nggak bisa tidur, saya abaikan. Gitu. Yang pertama. Terus yang kedua, saya itu habis ke belakang anatomi pindah tidur di Faal. Sebelahnya Bedan itu. Oh iya, iya. Tempat dulu saya di situ. Di situ kejadiannya saya itu waktu saya masuk gudang, waktu jam 9:30-10-an. Habis acara saya masuk gudang, ada suara dari atas lantai itu ada orang jalan kaki ke bawah. Lantai itu saya pikir itu ada gempa. Loh, ada getaran ya. Tapi suara itu dengar jelas. Jelek gitu. Temanku lari mas, tapi saya tetap tenang karena saya pikir saya nggak ganggu, saya nggak merasa mengganggu. Ya saya biarkan saja. Tapi teman saya lari. Akhirnya saya sendirian, lama-lama nggak enak. Saya ikut keluar. Itu ya yang kedua. Terus yang ketiga itu lagi saya jam 3 waktu keluar mau ke kamar mandi ada seekor anjing putih, kelihatannya anjing. Tapi kalau saya lihat lama-lama kelamaan dia lari ke selatan menuju ke kemahasiswaan itu ya. Iya. Terus ke belakang terus saya ikuti, ternyata belok ke kiri arah ke timur. Akhirnya tujuannya ke pojok Faal, pojokan ruang Faal situ. Hilang, habis itu hilang. Itu kejadian ketiga. Udah ya sudah. Sampai ikuti itu terus sampai ikuti, ke pojok ikuti. itu. Iya, sampai ke pojok itu hilang wes. Loh, kok hilang? Anjing itu nggak ada lagi udah. Dia nyasar sampai pojok Faal itu sudah nggak ada. Jam 3 pagi itu. Jam 3 pagi. Sudah. Terus saya tanyakan ke orang-orang yang lebih dulu di sini, emang itu penghuni Faal. Anjing itu putih katanya. itu. Iya, anjing putih itu. Oke, jadi kita sekarang ini lagi di depan ruang Rahmat Santoso dan di sana itu ada ruang praktikum anatomi ya. Tahu sendiri ya, gimana ada apa di dalam ruang praktikum anatomi. Nah, sekarang kita di sini bersama Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Rahmat. Bapak Rahmat. Baik, Bapak Rahmat. Bapak Rahmat di sini sudah berapa lama, Bapak? 15 tahun. Oh, 15 tahun ya. Sebagai apa, Pak, kalau boleh tahu? Saya di sini sebagai paker. Ya, penjaga malam dan siang. Oke, siapa untuk sudah penjaga malam 15 tahun. Pasti di sini saya mau tanya ya, Bapak. Mungkin selama 15 tahun di sini Bapak ada kayak kejadian-kejadian horor serem gitu gak, Pak? Sebagian ada, sebagian yang enggak seberapa horor. Ada yang misalnya cuman suara aja. Suara, iya. Ada yang bau-bau macam-macam lah. Yang seram juga ada, mungkin seperti yang di dekatnya Biokim itu bentuk manusia tapi wajahnya nggak ada. Itu juga pernah ada. Itu berarti Pak Rahmat lihat sendiri. Kalau saya itu hanya yang saya ketahui hanya sementara ini suara sama ya kelihatan ada yang jalan gitu aja, ada yang manggil saya, ya seperti itu. Biasanya yang sering itu di mana, Pak, kejadian kayak gitu? Kejadian yang sering itu ya hampir semuanya sering ini, hampir semuanya, baik di biokim, baik di anatomi, patologi, baik di propadus, sering semuanya sini. Lihat kayak yang jalan gitu ya, Pak, suara-suara juga. Ya, kayak gitu yang sering. Iya, sering ada yang jalan. Terus setelah saya tengok nggak ada. Kalau yang paling nakutin gitu apa ya? Yang paling nakutin itu biasanya ada yang orang besar, ada yang orang jalan. Kata-katanya sih kepalanya dibawa. Di kepalanya ini dibawa, orangnya jalan.
pas bapak itu ngalamin kejadian kayak gitu, lihat yang jalan-jalan itu, bapak ada rasa takut gitu? Ya ada sih, tapi ya gimana lagi, namanya juga jaga. Ya kok ya dia nggak ganggu sebenarnya, ya nggak ganggu. Cuman jalan aja, kita kelihatan gitu. Saya jujur habis denger bapak ini juga agak takut ya pak lewat di sini, apalagi di sini tuh gelap itu di belakang. Iya, di sini juga sering juga sih saya pernah pak lewat di anatomi sini, saya bawa makanan lah. Perasaan saya itu makanan itu yang di dalam itu kok jalan sendiri saya bawa itu. Terus akhirnya ya saya agak ketakutan sih. Jadi makanan yang dalam kotak saya bawa itu loh, kok rasanya saya pegang itu kok Ringan. Kok jalan-jalan gitu makanya jalannya kok makanannya kok di dalam itu kayak gerak-gerak sendiri itu loh. Iya ya seperti itu. Jadi ya sudah nggak apa-apa, gimana lagi. Baik, sebelumnya makasih ya Pak udah mau untuk berkenan buat ditanya-tanya. Makasih buat sudah bagi pengalamannya. Semoga nanti kita ketemu di lain kesempatan ya Bapak. Iya boleh. Baik. Siap ya. Makasih ya Bapak. Sama-sama. Mari. Ruang keuangan itu di mana Pak? Yang ada kebayanya? Di mana? Yang mbaknya tadi manggil saya itu loh. Oh tadi di Yang mana nyamperin Pak? saya. Di depannya ruang keuangan ini berarti ya? Sini berarti. Ini. Iya itu. Jangan ditunjuk Rif. Katanya di kolam ini. Oh. Di sini juga emang sering. Kadang ada yang sampai ya permisi ya. Nanti Iya. saya cerita nanti masih takut. Enggak apa-apa Pak. Enggak Pak, enggak. Bahkan ada yang diikuti sama dari rumah loh Pak. Yang diikuti dari rumah, dia menjelma kayak istrinya gitu. Hah, kayak istrinya? Ya sampai di kerjaan dia ya diikuti, ya kemana diikuti. Yang tahu ya yang bisa melihat seperti itu. Iya Pak. Asalnya juga dari sini. Mungkin Halis yang tadi mungkin suka sama mas yang tadi itu gimana nggak tahu ya. Oh. Gitu loh mungkin. Iya. Mungkin. Iya Pak. Tapi aman ya Pak, selama Aman, ini aman. aman, Apa? alhamdulillah aman kok Kita kan Rif. sama-sama makhluknya kan. Iya. Jadi sini ada CCTV guys, di CCTV-nya rusak. Itu rusak apa rusak? Ayo. Semuanya sama. Emang iya. Emang semuanya serem Rif. Ikutin ke rumah. Kamu kira-kira diikutin nggak Rif? Enggak, jangan. Jangan. Itu loh. Enggak ada orang tadi. Kenapa nggak ada orang? Tadi kita berdarah. Tadi tuh ada orang Rif. Ada yang foto-foto. Sebelah tadi kan.